Tak banyak yang menyangka bahwa di saat banyak negara mulai mengkhawatirkan pasokan pangan mereka sendiri, Indonesia justru bergerak ke arah yang berbeda. Ketika cuaca ekstrim, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok membuat berbagai negara berjuang menjaga produksi pangan, Indonesia malah mencatat peningkatan produksi pada sejumlah komoditas penting. Perubahan ini tidak hanya menarik perhatian dalam negeri, tetapi juga membuat negara-negara tetangga mulai memperhatikan dengan lebih serius. Dan salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah bagaimana Indonesia mampu melakukan hal tersebut di tengah situasi global yang tidak menentu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ketika banyak negara menghadapi tekanan besar di sektor pertanian, Indonesia justru menunjukkan tren yang lebih positif? Jawabannya ternyata jauh lebih menarik daripada sekadar soal cuaca atau keberuntungan. Di balik angka-angka produksi yang meningkat, terdapat kombinasi kebijakan, teknologi, kerja keras petani, dan strategi jangka panjang yang mulai menunjukkan hasil nyata. Dan semakin dalam kisah ini ditelusuri, semakin terlihat bahwa ada sesuatu yang sedang berubah dalam sektor pangan Indonesia. Beberapa tahun lalu, kekhawatiran mengenai ketahanan pangan sempat menjadi pembahasan utama di banyak negara. Harga pupuk melonjak, biaya logistik meningkat, dan perubahan iklim membuat musim tanam semakin sulit diprediksi. Banyak negara mulai khawatir terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri. Bahkan sejumlah negara harus meningkatkan impor untuk menutup kekurangan produksi domestik. Situasi tersebut membuat banyak pihak memprediksi bahwa negara-negara berkembang akan menjadi yang paling rentan menghadapi tekanan tersebut. Namun yang terjadi berikutnya justru cukup mengejutkan. Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Berbagai program peningkatan produksi pertanian terus digencarkan. Infrastruktur irigasi diperbaiki, distribusi pupuk menjadi perhatian utama, dan penggunaan alat pertanian modern mulai diperluas ke berbagai daerah. Langkah-langkah ini mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama media internasional, tetapi dampaknya perlahan mulai terlihat di lapangan. Dan inilah bagian yang sering luput dari perhatian banyak orang. Sedikit demi sedikit, produktivitas di berbagai wilayah mulai mengalami peningkatan. Lahan yang sebelumnya kurang optimal mulai kembali dimanfaatkan. Teknologi pertanian yang dahulu hanya digunakan di wilayah tertentu mulai menjangkau lebih banyak petani. Bahkan di beberapa daerah, penggunaan mesin pertanian mampu mempercepat proses tanam dan panen secara signifikan. Hasilnya, kapasitas produksi pada sejumlah komoditas strategis mulai meningkat ketika banyak negara lain justru menghadapi perlambatan. Tetapi itu belum menjadi kejutan terbesar. Yang membuat banyak pengamat mulai memperhatikan Indonesia adalah kemampuannya menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri. Di saat beberapa negara harus menghadapi lonjakan impor karena produksi mereka terganggu, Indonesia berusaha memperkuat pasokan domestik melalui berbagai langkah pengamanan pangan. Strategi ini memang tidak sempurna dan masih menghadapi tantangan. Namun hasilnya mulai terlihat dalam kemampuan Indonesia menjaga stabilitas pasokan lebih baik dibanding beberapa negara lain yang mengalami tekanan lebih besar. Tidak heran jika perkembangan ini mulai menarik perhatian negara-negara di kawasan. Malaysia, misalnya, beberapa kali menghadapi tantangan terkait pasokan sejumlah komoditas pangan akibat faktor cuaca, biaya produksi, maupun ketergantungan terhadap impor tertentu. Ketika Indonesia menunjukkan tren peningkatan produksi di beberapa sektor, banyak pihak mulai membandingkan pendekatan yang digunakan kedua negara. Dan dari sinilah muncul rasa penasaran mengenai apa yang sebenarnya dilakukan Indonesia sehingga mampu menghasilkan capaian tersebut. Yang menarik, keberhasilan ini bukan hanya soal memperbanyak hasil panen. Ada perubahan pola pikir yang mulai berkembang. Ketahanan pangan tidak lagi dipandang sekadar urusan pertanian, melainkan bagian dari strategi nasional. Produksi pangan kini berkaitan dengan stabilitas ekonomi, keamanan sosial, hingga posisi tawar suatu negara di tengah ketidakpastian global.
Kesadaran inilah yang membuat berbagai program pangan mendapatkan perhatian lebih besar dibanding sebelumnya. Namun ada fakta lain yang jarang dibahas. Banyak petani Indonesia sebenarnya menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perubahan cuaca, kenaikan biaya produksi, hingga kebutuhan modernisasi masih menjadi persoalan sehari-hari. Tetapi di tengah berbagai keterbatasan tersebut, mereka tetap menjadi tulang punggung yang memungkinkan produksi pangan nasional terus bergerak. Ketika dunia melihat angka produksi yang meningkat, seringkali yang tidak terlihat adalah kerja keras jutaan petani yang berada di balik pencapaian tersebut. Lalu datanglah perkembangan yang semakin menarik perhatian. Sejumlah wilayah yang sebelumnya menghadapi produktivitas rendah mulai menunjukkan perbaikan. Program intensifikasi dan optimalisasi lahan memberikan hasil yang mulai terlihat. Apa yang dulu dianggap sulit dicapai perlahan berubah menjadi kenyataan. Dan ketika data produksi mulai menunjukkan tren yang lebih baik, banyak pihak mulai menyadari bahwa perubahan ini bukan kebetulan sesaat. Tetapi cerita sebenarnya bahkan lebih besar dari itu. Di tengah meningkatnya kekhawatiran global mengenai ketahanan pangan, negara yang mampu menjaga dan meningkatkan produksinya akan memiliki keuntungan strategis yang sangat besar. Pangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas harga, daya beli, dan ketahanan ekonomi nasional. Semakin kuat sektor pangan suatu negara, semakin besar pula kemampuannya menghadapi guncangan global. Inilah alasan mengapa perkembangan di Indonesia mulai diamati lebih serius oleh banyak pihak. Dunia saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibanding 1 dekade lalu. Perubahan iklim membuat produksi pangan semakin sulit diprediksi. Konflik internasional dapat mengganggu distribusi bahan pangan dalam waktu singkat. Dalam kondisi seperti itu, negara yang mampu memperkuat sektor pertaniannya akan memiliki posisi yang jauh lebih aman dibanding negara yang terlalu bergantung pada impor. Beberapa analis bahkan mulai menilai bahwa ketahanan pangan akan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kekuatan suatu negara di masa depan. Jika dulu perhatian dunia lebih banyak tertuju pada minyak dan gas, kini pangan mulai mendapatkan posisi yang sama pentingnya. Dan di tengah perubahan tersebut, Indonesia memiliki peluang besar karena sumber daya alam dan lahan pertaniannya yang luas. Namun peluang itu tentu hanya bisa dimanfaatkan jika produktivitas terus meningkat secara berkelanjutan. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa banyak orang belum sepenuhnya menyadari besarnya potensi tersebut. Ketika membicarakan Indonesia, perhatian seringkali tertuju pada industri, tambang, atau ekonomi digital. Padahal sektor pangan tetap menjadi fondasi yang sangat penting. Tanpa pasokan pangan yang kuat, pertumbuhan sektor lain pun akan menghadapi risiko yang besar. Dan justru karena alasan inilah peningkatan produksi pangan menjadi kabar yang jauh lebih penting daripada yang terlihat di permukaan. Kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah peningkatan ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang? Inilah tantangan sesungguhnya. Produksi yang meningkat pada satu periode belum tentu menjamin keberhasilan di masa depan. Diperlukan inovasi, investasi, serta regenerasi petani agar momentum positif ini tidak berhenti di tengah jalan. Dan disinilah masa depan sektor pangan Indonesia akan benar-benar diuji. Meski demikian, optimisme mulai tumbuh. Banyak daerah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Generasi muda perlahan mulai tertarik pada sektor agribisnis modern. Digitalisasi pertanian mulai membuka peluang yang sebelumnya sulit dibayangkan. Perubahan-perubahan kecil ini mungkin belum terlihat spektakuler, tetapi jika terus berkembang, dampaknya dapat menjadi sangat besar dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, negara-negara lain juga terus berupaya memperkuat sektor pangan mereka masing-masing. Persaingan tidak terjadi secara terbuka seperti dalam industri teknologi atau manufaktur, tetapi dampaknya sama pentingnya. Negara yang mampu menghasilkan pangan secara efisien akan memiliki ketahanan yang lebih baik saat dunia menghadapi krisis.
Dan karena itulah setiap peningkatan produksi kini menjadi perhatian serius banyak pihak. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari seluruh cerita ini. Kekuatan suatu negara tidak selalu terlihat dari gedung pencakar langit, teknologi canggih, atau besarnya investasi yang masuk.